Dalam perjalanan hidup, setiap manusia selalu ada satu fase sunyi. Fase yang tidak dirayakan, tidak dipuji, dan seringkali tidak dipahami orang lain. Namun justru di sanalah Allah sering menyiapkan perubahan besar. Bukan perubahan yang datang tiba-tiba. Bukan pula rezeki yang jatuh tanpa sebab. Perubahan itu lahir dari proses panjang. Dari hati yang jujur, niat yang lurus, dan kesadaran yang tumbuh perlahan. Dalam sejarah Islam, kita mengenal Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang saudagar besar, sahabat Nabi, dan simbol kekayaan yang penuh keberkahan. Namun, kekayaannya tidak lahir dari kebetulan. Ia lahir dari iman yang kuat, pikiran yang jernih, dan keberanian mengambil tanggung jawab hidup. Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak membawa harta, tidak membawa modal, tidak pula mengeluh pada keadaan. Ia hanya berkata, "Tunjukkan aku jalan ke pasar." Kalimat sederhana itu menyimpan perubahan besar di dalam diri. Ia memahami satu hal penting. Sebelum rezeki Allah tampak di luar, harus ada kesiapan di dalam hati dan akal. Banyak orang mengira bahwa kekayaan datang dari kerja keras semata. Padahal jutaan orang bekerja keras setiap hari, namun hidupnya tak pernah berubah. Ada pula yang cerdas berilmu, tetapi tidak pernah keluar dari keterbatasan. Islam mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal tenaga dan kepintaran. Ia sangat bergantung pada cara berpikir, cara bersikap, dan cara membaca peluang dengan iman. Pada keyakinan bahwa Allah Maha Pemberi, namun manusia tetap diperintah untuk bergerak. Perubahan besar jarang dimulai dari motivasi. Ia sering lahir dari kejenuhan yang dalam, dari rasa tidak rela menjalani hidup yang stagnan, pas-pasan, dan tanpa arah yang jelas. Dalam Islam, kondisi ini dikenal sebagai kesadaran niat. Ketika seseorang mulai bertanya dalam diam, apakah hidupku hanya sejauh ini? Apakah aku sudah maksimal sebagai hamba dan khalifah di bumi? Sayangnya, banyak orang tidak pernah sampai ke titik ini. Mereka tumbuh dalam pola pikir takut gagal, takut salah, takut melangkah. Merasa cukup dengan yang ada, bukan karena qanaah, tetapi karena takut berubah. Tanpa disadari, itulah penjara paling kuat, penjara pikiran. Bukan keadaan yang menahanmu, bukan orang lain, melainkan cara berpikir yang terlalu lama berdamai dengan keterbatasan. Ketika perubahan batin itu mulai terjadi, tandanya sangat jelas. Kamu mulai merasa tidak nyaman dengan hidupmu sekarang. Bukan ketidaknyamanan yang membuatmu mengeluh, melainkan yang mendorongmu bergerak. Rutinitas yang dulu terasa aman kini terasa sempit. Hidupmu terlihat baik-baik saja, tetapi hatimu menolak untuk diam selamanya. Dan itu bukan kesalahan, itu fitrah pertumbuhan. Cara pandangmu mulai berubah. Saat orang lain melihat krisis, kamu mulai bertanya, apa hikmah dan peluang yang Allah sembunyikan di sini? Ini bukan sekadar berpikir positif. Ini adalah tanda bahwa iman dan akalmu mulai bekerja bersama. Perlahan, hal-hal yang dulu menghiburmu mulai kehilangan makna. Hiburan tanpa tujuan terasa hampa. Percakapan kosong terasa melelahkan. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena standar hidup batinmu meningkat. Kamu mulai mencari tantangan yang lebih besar, amanah yang lebih berat, peran yang lebih bermakna. Lingkaran pergaulan pun berubah. Kamu tidak lagi sefrekuensi dengan mereka yang hanya ingin bertahan. Kamu mulai tertarik pada orang-orang yang bertanggung jawab atas hidupnya, disiplin, dan berpikir jauh ke depan. Ini bukan kesombongan. Ini adalah tanda seseorang sedang bertumbuh. Lalu datang satu perubahan penting. Kamu berhenti menunggu sempurna. Karena dalam Islam, kesempurnaan bukan syarat bergerak. Niat yang lurus dan langkah yang jujur sudah cukup untuk memulai. Abdurrahman bin Auf tidak menunggu modal besar. Ia bergerak dengan apa yang ia miliki hari itu. Dan Allah memberkahi setiap langkahnya. Kamu pun mulai haus akan ilmu yang nyata. Bukan sekadar pengetahuan, tetapi hikmah hidup.
Setiap kegagalan menjadi pelajaran. Setiap kesalahan menjadi muhasabah. Namun hampir semua orang yang bertumbuh akan melewati satu fase berat, kesepian. Kamu sudah meninggalkan dirimu yang lama, namun belum sepenuhnya sampai ke versi baru. Kamu disalahpahami, diragukan, bahkan dianggap aneh. Namun fase ini bukan tanda kesalahan, ini tanda proses. Hubunganmu dengan harta pun berubah. Uang tidak lagi menjadi tujuan akhir. Ia menjadi alat untuk amanah, kebebasan, dan kebermanfaatan. Dan inilah perubahan paling dalam. Kamu mulai yakin bahwa hidup yang besar dan bermakna mungkin untukmu. Bukan karena ambisi, tetapi karena kamu percaya janji Allah itu nyata. Ketika identitas batin berubah, realitas akan menyusul. Namun memahami semua ini saja tidak cukup. Yang membedakan hanyalah satu hal, tindakan yang konsisten. Jalan ini tidak mudah, akan ada kehilangan, akan ada ragu, akan ada malam-malam sunyi dalam doa. Namun setiap ujian bukan hukuman, ia adalah penyaring antara mereka yang sungguh-sungguh dan mereka yang hanya ingin nyaman. Sekarang, bayangkan hidupmu 5 tahun ke depan. Apakah kamu hidup dengan waktu yang lebih lapang, rezeki yang berkah, dan dampak yang luas? Atau tetap di tempat yang sama, membawa penyesalan karena pernah tahu, tetapi tidak melangkah? Pilihan itu ada di tanganmu. Tidak ada yang bisa memilihkan, karena Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Dan jika kamu terus melangkah, meski perlahan dengan niat yang lurus dan usaha yang jujur, kamu akan sampai. Tidak ada yang bisa menghentikanmu, kecuali dirimu sendiri.